Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla Baitur Rahman yang saya muliakan, khususnya ketuanya Al-Mukarram Bapak Haji Jamaluddin SH, dan juga para pengurus serta para hujjaj dan remaja, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Selasa, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir berkumpul kembali guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita tidak disia-siakan oleh Allah. Semoga mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak yaitu halaman 543. Maaf para hadirin. Halaman 88. Halaman 88. Ya. Judulnya mimpi dan yang berhubungan dengannya. Ini membahas tentang mimpi ini, halaman 88. Dulu di masa-masa Rasul, mimpi itu wahyu. Dulu itu pada masa Rasul. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim mimpi menyembelih putranya. Dilaksanakan penyembelihan tersebut. Itu penjelasannya dari Allah melalui mimpi. Jadi mimpi itu bagian daripada kenabian. Nah itu nanti mau dibahas tuh tentang mimpi. Jadi mimpi dan yang berhubungan dengannya. Allah berfirman, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang. Yang sering kita tahu dan sering kita dengar bahwa tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kekuasaan, keesaannya itu ada langit, ada bumi, itu kan jelas sekali. Ada ciptaannya seperti manusia. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada nih yang merupakan bagian dari manusia, merupakan tanda kebesaran Allah, yaitu mimpi manusia. Ketika dia tidur, saudara-saudara, dia mimpi. Dan tidurnya itu merupakan kebesaran dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidur yang tadinya penat, capek, itu akan pulih kembali. Baik itu tubuh, organ tubuh, badan, ataupun pikiran. Itu hebatnya tidur itu. Maka disebutlah tidur merupakan tanda kekuasaan Allah. Karena dengan tidur, semua tubuh kita akan, istilahnya mereka dalam keadaan tenang, setelah tidur pulih kembali. Badan pulih, pikiran pun pulih. Kita sering tuh laksanakan hal itu. Misalnya tidur siang setengah jam aja dah, kita bangun segeran dah. Beda saudara-saudara, daripada setengah jam kita istirahat, kita santai. Beda dengan setengah jam kita tidur. Jadi tidur itu sesuatu yang hebat. Dia ciptaan Allah. Ini yang disebut, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang. Baik tidur malam atau tidur siang. Yang lebih hebat lagi, waktu tidur itu nyawa kita seakan-akan kemana-mana, pergi ke sana kemari, bertemu dengan si fulan, pergi ke sana. Jadi tidur katanya sesuatu yang luar biasa. Manusia kalau nggak tidur, waduh, berat saudara-saudara, berat itu, bisa binasa dia. Jadi tidur merupakan salah satu kebutuhan, kebutuhan manusia yang Allah ciptakan. Maka tuh ada ayat, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu istirahat kamu.
Walaupun capek bagaimanapun setelah tidur enak lagi. Ya, enak lagi. Jadi tidur itu aneh itu. Bisa membuat yang capek hilang. Yang stres pun jadi hilang. Kekesalan kita ataupun kesedihan kita setelah tidur, bangun tidur reda katanya. Jadi tidur pun merupakan obat itu, ya. Dan dia merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ini cerita tidur, cerita mimpi. Hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat? Qala ar-ru'yas salihah. Rawahul Bukhari. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat. Ini mubasyirat dalam segi bahasa kabar gembira. Ya, pemberi kabar gembira itu namanya mubasyirat. Pemberi kabar gembira dalam bahasa Arab mubasyir. Ya. Nah, ini disebut oleh Nabi tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat, kabar gembira. Tapi enggak mesti itu mimpi kabar gembira doang. Kadang-kadang juga mimpi ya menerangkan tentang hal-hal yang berat. Tapi Allah kasih tahu duluan melalui mimpi supaya orang itu bisa menghadapinya. Ya. Jadi dikatakan tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat. Jadi Nabi sudah nggak ada lagi. Ya, kenabian, kerasulan sudah ditutup. Tapi ada yang nyisa. Apa itu? Mimpi. Mimpi masih ada. Ya. Kenabian habis. Tapi bagian dari kenabian yaitu mimpi masih ada. Makanya ditanya oleh sahabat, para sahabat bertanya, apakah mubasyirat itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Ar-ru'yas salihah, mimpi yang baik. Ya. Mimpi yang baik. Jadi ada mimpi itu memberikan kabar gembira. Jadi sebelum terjadi menggembirakan. Bagi yang bersangkutan ini kan semacam kabar gembira duluan. Bisa jadi ini kata-kata kabar gembira nggak mesti disebut kabar gembira, ya termasuk kabar duka, kabar menyedihkan. Dia mimpi sesuatu yang akan terjadi dan terjadinya nanti akan menyedihkan. Tapi Allah beritahu melalui mimpi supaya dia standby, siap menghadapi. Jadi mimpi itu nggak mesti mubasyirat, nggak mesti menggembirakan. Ada juga isinya menyedihkan. Ya. Jadi beliau menjawab mimpi yang benar. Sebetulnya mimpi yang baik begitu. Mimpi yang baik, mimpi yang membawa kebaikan. Ada juga mimpi yang membawa keburukan. Tapi Allah beritahu melalui mimpi supaya siap menghadapinya. Pelajaran-pelajaran hadis. Sebagian mimpi merupakan kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan peristiwa baik atau buruk yang akan terjadi. Ini nih ada kurang pas nih omongan. Jadi begini nih, sebagian mimpi merupakan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang mukmin, begitu. Allah memperlihatkan kepada orang mukmin peristiwa baik atau peristiwa buruk melalui mimpi. Tapi ingat tuh mimpi macam-macam masalahnya. Ada mimpi karena sering dipikirin siang hari. Karena terlalu diingat siang hari, dibicarakan, maka malam-malam dibawa tidur. Itu yang orang sebut kesemsem apa itu? Bahasa gaulnya, ya. Ada mimpi itu permainan setan. Mimpi permainan setan. Kita dipermainkan oleh setan dengan mimpi-mimpi yang gak enak begitu. Ada mimpi ya tadi mubasyirat, kabar gembira. Nah ini yang repot ini, menentukan mana mimpi yang baik, mana mimpi permainan setan, mana mimpi kesemsem. Itu yang agak sulit. Paling nanti ada ciri-cirinya tuh.
orang yang baik biasanya kalau mimpi juga baik. Karena jiwanya ya setan nggak begitu berani lah. Ya. Tapi kalau manusia yang maaf nggak bener, itu kalau mimpi emang setan permainkan. Emang temennya itu di berdua. Karena orangnya sehari-hari nggak baik begitu. Tapi kalau orang soleh mimpi bisa jadi itu semacam pemberitahuan. Entah itu mimpi menggembirakan atau mimpi menyedihkan. Jadi begitu saudara-saudara. Jadi sebagian mimpi merupakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian mimpi merupakan kebenaran, begitu. Sebagian ada mimpi kesemsem. Ada mimpi permainan setan, jadi nggak benar itu. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, maksudnya memperlihatkan kepada orang mukmin tuh di belakang omongannya itu. Apa yang diperlihatkan? Peristiwa baik, artinya mimpi baik atau buruk yang akan terjadi. Jadi ada peristiwa akan terjadi yang baik, Allah beritahu melalui mimpi. Ada peristiwa yang buruk ya, akan terjadi, Allah beritahu melalui mimpi. Begitu. Teman tuh orang-orang tertentu, ciri-cirinya orangnya baik dan benar ya. Nah ini ada lanjutannya nih. Nomor 2, tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Wahyu udah berhenti karena kenabian berhenti. Tapi apa yang tersisa? Mimpi. Jadi mimpi bagian dari kenabian. Walaupun mimpi itu nggak mesti dalam arti tadi ya, baik, bisa jadi di permainan setan, ya tergantung orangnya lah, tergantung manusia yang mimpi ya. Gitu. Baik, selanjutnya juga masalah mimpi. Wa anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza iqtaraba az-zamanu lam takad ru'yal mu'mini takdzibu wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah muttafaqun alaih wa fi riwayatin asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari akhir sudah dekat, maksudnya kiamat ya, bila mana kiamat dekat, nah itu dikatakan mimpi orang mukmin hampir tidak berdusta. Maksudnya mimpi orang mukmin jarang bohong. Ia merupakan bagian dari kenabian. Jadi Allah memberitahu kepada hambanya ya, itu dekat-dekat hari kiamat, mimpi orang yang beriman hampir tidak bohong ya, hampir tidak bohong. Syaratnya orang mukmin ini, syaratnya orang mukmin ini ketika dibilang mukmin, mukmin yang baik, begitu bahasa agamanya. Ketika dibilang mukmin, otomatis dalam kurung mukmin yang baik. Kan ada juga kan mukmin yang nggak baik. Di orang Islam, orang mukmin, tapi perbuatannya kadang-kadang ya melawan agama. Itu mukmin yang tidak baik, disebut al-mu'minul asi, mukmin yang berbuat dosa. Tapi di sini nggak ada kalimat al-asi, disebut mukmin doang. Maka maksudnya mukmin yang baik, begitu. Jadi mimpi orang mukmin maksudnya mukmin yang baik. Ya, bukan sembarangan orang. Mimpi orang mukmin yang baik hampir tidak berdusta, hampir tidak bohong. Dan mimpi orang mukmin yang baik adalah satu di antara 46 bagian dari kenabian. Dari bagian kenabian. Jadi bagian kenabian itu macam-macam, tentang wahyu, tentang banyaklah ilham yang Allah berikan. Ada namanya mukjizat, ada namanya itu yang berkenaan dengan kenabian. Nah, ada di antara macam-macam yang berhubungan dengan kenabian adalah mimpi, begitu. Jadi mimpi bagian dari kenabian. Karena dia adalah salah satu cara Allah memberitahu kepada itu nabi.
kadang-kadang melalui Jibril, ya, kadang-kadang melalui mimpi. Maka di sini dikatakan ya, bahwa mimpi itu adalah satu di antara 46 bagian dari kenabian. Yang tadi saya bilang para nabi sudah habis, ya, tapi mimpi belum habis. Begitu gambarannya. Para nabi, para rasul sudah habis, ditutup dengan Nabi Muhammad, tapi mimpi belum habis gitu. Nah, mimpi itu ada yang benar, ada yang enggak. Ada yang merupakan pemberitahuan, ada yang bukan, tergantung. Ciri-cirinya kalau dekat-dekat kiamat, kemudian orangnya orang baik. Kalau mimpi itu lebih dekat benar daripada yang enggak benarnya. Lebih dekat mimpi baik atau bukan mimpi bohong. Gitu. Nah, ada nih riwayat kedua nih. Dalam riwayat lain disebutkan orang yang paling benar mimpinya di antara kamu adalah orang yang paling jujur ucapannya. Mimpi seseorang dikatakan benar bila mana yang bersangkutan tuh mimpi orangnya orang baik. Di antara kebaikan orang tersebut, kalau berkata-kata selalu benar, jarang bohong, mungkin gak bohong. Nah, itu kan gak gampang, itu gak mudah. Nggak mudah untuk mendapatkan mimpi semacam ilham, pemberitahuan dari Allah. Mestinya yang mimpi orangnya orang soleh, kemudian kalau berkata selalu jujur. Itu yang disebut asdaqukum haditha, ucapan yang paling asdaq, orangnya benar ucapannya. Nah, itu tuh yang diharapkan mimpinya baik. Artinya mimpinya itu bukan permainan setan, juga bukan kesemsem, tapi mimpinya adalah bagian dari ilham, pemberitahuan dari Allah. Pelajaran hadis, Allah Subhanahu wa taala menghibur orang mukmin dengan memperlihatkan berbagai peristiwa melalui mimpi pada saat zaman sudah rusak. Dan kebenaran mimpi itu menjadi semakin kuat ketika diceritakan kepada orang lain. Ini yang kurang pas ini omongannya nih. Dibilang, lihat, dan kebenaran mimpi itu menjadi semakin kuat, menjadi semakin benar ketika diceritakan kepada orang lain. Nggak ada hubungannya. Yang tadi itu di atas. Ya, asdaqukum ru'ya, asdaqukum hadisa. Yang paling benar mimpinya adalah yang paling benar ucapannya. Jadi kebenaran mimpi itu menjadi semakin kuat bila mana yang mimpi berkata benar. Begitu. Bukan mimpi itu jadi benar bila mana diomongin kepada orang lain. Oh, ini jauh banget pemahamannya. Ini ada kesalahan sedikit ini. Ya. Jadi kebenaran mimpi itu menjadi semakin kuat bila mana yang bersangkutan, bila mana yang mimpi adalah orang baik dan berkata baik, berkata jujur. Ya. Kemudian Al-Mahlab berkata, ini nukilan perkataan Mahlab, mimpi para nabi itu benar dan mimpi orang mukmin itu biasanya benar. Yang tadi saya bilang, mimpi orang mukmin yang baik ciri-cirinya berkata benar, karena setan tidak bisa mempengaruhi hati mereka. Itu kata Imam Mahlab. Jadi mimpi orang yang soleh itu lebih cenderung kepada benar, karena mereka nggak mudah dipengaruhi hatinya oleh setan. Kebalikannya ntar mimpi orang yang nakal itu memang sasaran setan, dipermainkan dia. Sedangkan mimpi orang fasik itu orang yang bukan beriman ini, yang nakal. Dia beriman juga, tapi ya pelanggaran-pelanggaran dikerjain juga itu. Sedangkan mimpi orang fasik dan kafir emang kafir tidak beriman sama sekali, itu biasanya bohong. Jadi lantaran jiwanya kotor, karena setan telah menguasai jiwa mereka. Itu kata Imam Mahlab. Jadi mimpi orang kafir, mimpi orang Islam yang fasik, yang nakal, itu mimpinya adalah lebih banyak dipengaruhi
oleh setan. Jadi istilahnya setan mempermainkan dia melalui mimpi. Kemudian mimpi yang benar adalah sebagian dari bentuk tanda-tanda kenabian. Ini pun kurang pas ini pemahamannya nih. Yang benar nih yang saya pahami, mimpi yang benar adalah bagian dari kenabian, begitu. Jadi bukan dikatakan mimpi itu tanda di seorang nabi. Ntar setiap orang mimpi jadi nabi, tandanya ada tuh. Oh enggak lah. Maka ini yang benar, mimpi yang benar adalah bagian dari kenabian. Artinya itu mimpi itu bagian dari kenabian. Bagian kenabian kan banyak. Pada para nabi dia punya mukjizat. Pada para nabi dia dapat ilham, dia dapat wahyu, dia ketemu Jibril. Banyak sudah berpuluh-puluh bagian yang berhubungan dengan para nabi. Nah, di antaranya mimpi. Para nabi juga mimpi. Cuman mimpi mereka semacam pemberitahuan alias wahyu. Seperti tadi yang saya contohkan, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail. Ya. Kemudian Ismail mau disembelih, Allah gantikan dengan hewan kurban. Ya. Ada ayat begitu, Mang, inni ara fil manami anni azbahuk. Sungguhnya saya semalam mimpi bahwa saya menyembelih engkau wahai anak. Panzur madza tara. Pikirin wahai Ismail. Ismail menjawab, ya abatif al ma tu'mar. Wahai bapak, kerjakan apa yang diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kelak engkau akan mendapatkan saya termasuk orang yang sabar, pasrah walaupun mau digorok. Begitu kasarnya. Jadi sambutan Ismail dari bapak yang mimpi begitu mantap. Bukan dia kabur begitu. Kok bapak mimpi? Wah, ini salah kali. Gogah, dikabur terus. Tapi Ismail langsung dia bilang, kerjakan wahai bapak. Karena emang Ismail tahu bapaknya seorang nabi, dan mimpi nabi adalah wahyu. Dia nggak ragu-ragu menerima keputusan tersebut. Nah, itu mimpi bagian para nabi-nabi. Karena nabi-nabi sudah habis, maka yang ada tinggal mimpi. Cuman mimpinya yang benar adalah mimpinya orang yang soleh dan perkataannya jujur. Mimpinya orang kafir, mimpinya orang fasik, permainan setan. Begitu. Mimpi adalah dikatakan bagian dari kenabian. Artinya pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang mukmin melalui mimpi. Ilham, ya. Itu cerita mimpi. Memang bukan main tuh mimpi. Ya kata orang dia kembang tidur. Jarang tidur nggak mimpi. Ya. Macam-macam dah mimpinya. Ya, macam-macam. Ada istilah orang kampung, mimpi ketiban bulan. Gimana ya mimpi ketiban bulan? Macam-macam itu ya. Baik, saya sendiri sih nggak menguasai nih cerita mimpi. Mimpi itu ada artinya. Ya, itu ada bukunya khusus. Namanya tafsir mimpi. Saya nggak nguasain. Paling yang saya dengar-dengar dari turun-temurun. Kalau mimpi ke WC, tandanya apa itu? Iya, tandanya itu. Nah, nanti dibilangin nih, kalau mimpi buruk, jangan stres. Jangan panik. Beludahlah ke arah kiri. Cuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aman insyaallah. Begitu. Ya maka kita bangun dulu dah. Kalau perlu ke WC. Ya, atau bukan WC, yang penting sambil mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan di tempat tidur kita cahcuh. Bubar kalau begitu. Baik. Jadi mimpi buruk, mimpi jelek nanti ada caranya itu dalam agama. Mengucap a'udzubillah sambil berludah ke arah kiri. Ada riwayat sambil meniup, fuah begitu. Ya, biasanya kalau berludah mengandung udara yang dikeluarkan, meniup gitu. Maka yang enak beludah aja udah. Setiap beludah pasti ada tiupan. Nanti ada riwayat cuman meniup doang. Ada lagi riwayat beludah doang.
Maka yang enak beludah saja, karena dalam beludah pasti ada tiupan. Itu kalau mimpi yang jelek. Kalau mimpi yang bagus, boleh itu mengharap mudah-mudahan. Karena dia membuat orang optimisme. Ya, kan cakep kan optimisme daripada pesimis terus. Ya. Orang tuh enak kalau mengharap, jadi semangat hidup. Jangan ketakutan mulu, stres nanti akhirnya. Ya. Jadi mimpi yang buruk supaya enggak stres, kita diucapkan auzubillah sambil berludah. Mimpi yang bagus boleh kita beritahu bini atau anak, nggak apa-apa. Biar semuanya istilahnya optimisme. Coba kita lihat lanjutannya. Hadis ketiga. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah au ka'annama ra'ani fil yaqظah la yatamatsalu syaitanu bi, muttafaqun alaih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpinya, maksudnya barang siapa yang mimpi ketemu Nabi, begitu. Barang siapa yang mimpi ketemu Nabi, maka ia akan melihatku ketika terjaga. Maksudnya nanti dia melihat Nabi di akhirat, ya, melihat Nabi di akhirat nanti dalam keadaan langsung. Begitu janjinya, ya. Yang melihat Nabi dalam mimpi berarti melihat Nabi nanti dalam keadaan terjaga. Cuman bukan di dunia. Ulama lebih cenderung mengartikan di akhirat nanti. Ya. Kemudian balik. Atau seakan-akan melihatku ketika terjaga. Artinya kalau mimpi pada waktu kalau dia ketemu Nabi dalam mimpi itu sama dengan ketemu Nabi dalam keadaan terjaga. Jadi kedudukan mimpi ketemu Nabi tinggi, ya. Kedudukan ketemu Nabi dalam mimpi itu jempol, nggak gampang itu orang-orang tertentu itu, orang-orang soleh begitu. Kalau kita ketemu bapak kita, ketemu presiden dalam mimpi, bisa jadi permainan setan, dipermainkan kita. Tapi kalau mimpi ketemu Nabi, otomatis beneran. Karena Nabi nggak bisa dimasukin sama setan, begitu. Kalau makhluk yang lain bisa dimasukin, dia berupa bapak kita, berupa teman kita, mimpi ketemu begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak bisa dimasukin setan, maka tuh yang mimpi ketemu Nabi Muhammad itu paling hebat itu. Jarang orang dapetin, Maka ini suatu keistimewaan. Ya, jadi mimpi ketemu Nabi seakan-akan melihatku ketika terjaga. Hampir sama lah. Ya, melihat Nabi pada waktu mimpi sama dengan melihat Nabi dalam keadaan jedok begitu, kelihatan, ya, terlihat. Sebab setan tidak pernah menyerupaiku. Ini banyaklah dalam buku-buku tuh cerita-cerita tentang. Dia cerita bahwa dia pernah mimpi dengan Nabi Muhammad, gitu. Cuman awas, nggak boleh bohong. Boro-boro bohong mimpi ketemu Nabi, bohong mimpi aja, padahal nggak mimpi. Dibilang semalam gue mimpi, pergi ke sono kemari, padahal si kagak, di ngarang-ngarang aja. Itu dosa besar. Karena mimpi itu kan kasarnya dari Allah kasarnya kan. Kalau dia ngomong begitu padahal kagak, dibohongin Tuhan. Berani banget membohongin Tuhan. Berbohong terhadap Allah. Berbohong terhadap Allah bahwa dia mimpi. Padahal enggak mimpi. Apalagi berbohong supaya dia menarik massa, dia ngomong sama orang, wahai hadirin, saya ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Begini. Wah, ini padahal enggak ada. Wah, kusut banget tuh. Parah, dia berbohong. Nggak boleh, ya. Mimpi aja, padahal nggak mimpi itu haram, dosa besar. Apalagi mimpi ketemu Nabi, bohong, bahaya itu. Pelajaran hadis 1. Barang siapa melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, maka ia akan melihat beliau pada hari kiamat dalam keadaan terjaga.
Mudah-mudahan semua orang Islam ini yang masuk surga ketemu dengan Nabi, begitu. Ya. Walaupun mungkin dia nggak pernah mimpiin Nabi, walaupun. Ya. Cuma kalau dimimpiin Nabi ada nilai plus, nilai lebih, begitu. Ini merupakan kabar gembira bagi orang yang bermimpi. Dengan arti lain, sebagaimana ia melihat beliau dalam keadaan terjaga. Artinya kalau mimpi ketemu Nabi, ini sama dengan melihat Nabi dalam keadaan terjaga, alias melek, bukan mimpi. Ini juga merupakan kabar gembira baginya, sebab orang yang melihat Nabi SAW melalui mimpi adalah orang yang memiliki rasa cinta kepada beliau dan komitmen terhadap petunjuk beliau. Artinya dia melaksanakan ya dari yaitu perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya, berkomitmen ya, melaksanakan perjanjian. Nomor 2, mimpi bertemu Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar. Nggak ada tuh mimpi bohong kalau ketemu dengan Nabi dalam mimpi, karena setan tidak dapat menemui manusia dalam bentuk yang serupa dengan beliau. Jadi setan nggak bisa masuk pada diri Nabi ketika kita mimpi terhadap Nabi itu. Ini merupakan kekhususan yang beliau miliki. Jadi bergembiralah orang yang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Karena itu dipastikan benar-benaran beliau. Kadang-kadang begini, ada orang ya mungkin mau jahat kali. Dia ngomong tuh dah, saya semalam mimpi ketemu presiden. Ya, kata Presiden Soekarno dalam mimpi saya bahwa di sono tuh ada emas yang tersimpan. Begitu. Dia tujuannya sih ngelabuin orang, minta duit, ayo ntar kita ambil di sono emas berton-ton tuh emas, katanya. Nah ini jangan percaya ini. Ya. Jadi kalau mimpi yang berlawanan dengan akal sehat, berlawanan dengan agama, jangan mudah mempercayai mimpi orang. Boleh jadi dia ada niat maksud yang buruk, ingin entah itu menguasai hartanya dan sebagainya, mempengaruhi. Baik, selanjutnya nomor 4, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala bal yahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa man yuhib wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaiton bal yasta'id min syarriha wala yazkurha li ahadin fa innaha la tadurruh, muttafaqun alaih. Masih juga mimpi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu bermimpi indah, mimpi yang enak-enak begitu, mimpi yang bagus, maka mimpi itu dari Allah Ta'ala. Begitulah kesimpulannya itu. Kalau mimpi yang baik-baik itu dikatakan mimpi dari Allah. Kalau mimpi yang buruk itu mimpi dari setan. Jadi apabila seorang di antara kamu bermimpi indah, maka mimpi itu dari Allah Ta'ala. Karena itu hendaknya ia memuji Allah dan menceritakannya kepada orang lain. Boleh dia memuji, bahkan boleh menyampaikan kepada keluarga di mimpi yang bagus. Tapi ada ulama mengatakan jangan sampai mimpi yang bagus diceritakan kepada orang lain yang gak amanat. Misalnya ada cerita bagus dalam mimpi ente ngomongin sama orang begitu. Orang ini kan belum tentu kita percaya, tapi kita udah terlalu gampang begitu ngomong mimpi tersebut. Jangan-jangan mimpi itu dia yang artiin, dia yang dapat terakhirnya dia ngambil. Kesempatan itu dia ngambil, dia yang pergunakan.
Jadi jangan ngomong mimpi yang bagus kecuali kepada orang yang kita percaya. Entah itu istri, entah itu anak. Kalau orang luar, ntar jangan-jangan diduluin sama dia, begitu bahasanya lah. Diduluin itu kebaikan sama dia, ntar kita jadi tangan kosong dapatnya. Jadi kalau mimpi yang bagus boleh ente ceritain kepada orang yang dipercaya. Ya. Misalnya mimpi mungkin istilah sekarang dapat obyekan begitu, sekian miliar, waduh enak banget ini. Ya. Ente ngomong sama teman ente yang belum tentu kita percaya. Akhirnya diselidikin nih apaan nih. Oh bener gue dengar si Anu mau jual tanah no. Gue aja yang datang dah. Akhirnya diduluin sama dia. Ini tangan kosong dah akhirnya. Karena mudah sekali menceritakan mimpi yang indah tersebut, yang enak tersebut kepada orang lain yang tidak dipercaya. Yang penting mimpi yang bagus boleh sampein kepada orang yang dipercaya. Mimpi yang buruk jangan disampein. Ya. Anggap kita mimpi ke WC, kita ngomong sama bini kita, ngomong sama anak kita, pada stres semuanya, pada nggak bisa tidur. Ada maling nih, biar kita sendiri yang tanggung. Seraya kita ngucapin tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim, cuh, begitu udah. Insya Allah aman, udah percaya aman. Allah lindungin. Itu setan itu. Mudah-mudahan nggak terjadi. Supaya tuh kita berbuat demikian, supaya kita nggak dihantui, nggak dihantuin. Boleh jadi kalau kita nggak ngerti, kata orang kalau mimpi ke WC kehilangan, itu ada terus di pikirannya, ada terus, jadi stres dia. Ntar bener-bener hilang akhirnya, bener-bener jadi hilang. Atau orang hilang dah, di apotek dilupa kunci, dilihat udah nggak ada. Yang dikunci aja udah hilang, apalagi yang nggak dikunci. Misalnya, maka baca auzubillahi minasyaitonirrajim, cuh. Mudah-mudahan selamat. Udah, bismillah selamat. Allah berikan keselamatan. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan setan. Begitu saudara-saudara ya. Di dalam riwayat lain disebutkan, janganlah ia menceritakannya kecuali kepada orang yang dicintai. Itu yang tadi itu. Mimpi yang baik boleh ceritain kepada orang tertentu. Sedangkan apabila ia bermimpi buruk, sesungguhnya mimpi itu berasal dari setan. Karenanya hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah seraya mengucap auzubillah, perlindungan. Hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya, dari mimpi buruk tersebut, dari akibat mimpi tersebut. Kata orang kalau ke WC ini alamat ada kehilangan, misalnya. Itu kan mimpi buruk namanya. Mohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Jangan ceritain. Sebab mimpi buruk itu tidak akan menyusahkannya itu. Ketika dia udah nggak ceritain, ketika dia udah mengucap auzubillah, ketika dia udah beludah 3 kali ke arah kiri loh, jangan ke arah kanan, jangan ke arah depan. Itu arah bagus. Arah kanan, arah bagus, arah depan, arah bagus, yang buruk ke kiri. Begitu. Jangan di tempat tidur udah ke kiri. Kebetulan ada istri, nggak kena itu. Nggak kena cara begitu. Bangun dulu, ya. Baik. Hadis muttafaqun alaih. Pelajaran hadis 1. Jika seseorang bermimpi indah, hendaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini mimpi yang bagus dari Allah ini. Begitu. Serta memujinya, alhamdulillah, begitu. Ia boleh menceritakannya kepada orang lain, tapi ingat orang lain yang ia cintai, ya. Sebab hal itu akan membangkitkan optimisme. Jadi hidup semangat. Hidup ada harapan. Itu kalau orang hidup nggak ada harapan, wah berat itu. Ya. Jangan-jangan tadi bunuh diri lagi. Nggak ada harapan hidup. Membuat orang lemes, lesu, nggak semangat, nggak ada harapan. Hidup perlu harapan. Maka itu di dalam agama Islam kita perlu mengharap. Kita perlu mengharap.
juga perlu takut kepada Allah. Biar ada dua ini, kayak burung seimbang. Burung bisa terbang bila mana punya dua sayap. Orang pun bisa terbang dalam arti bisa hidup normal bila mana ada harapan, juga ada rasa takut. Dia mengharap mudah-mudahan bagus. Juga ada takut nakal, ntar bagaimana? Takut berbuat jahat, ntar kalau bagaimana? Kalau begini bagaimana? Begitu. Itu bagus. Ya, bagus. Nah, di sini dikatakan seseorang yang mimpi indah ini bagus diceritakan karena akan membangkitkan optimisme, dan optimisme adalah sifat yang baik. Nomor 2, jika seseorang bermimpi buruk, hendaknya menyadari bahwa hal itu bersumber dari bisikan setan. Pokoknya kalau yang buruk-buruk tuh mimpi, kita salahin setan, begitu dah. Ya. Karena memang setan kan ingin terus menggoda. Ya. Jangan menceritakannya kepada orang lain, karena hal itu akan membangkitkan rasa pesimis. Orang jadi takut ntar. Ya. Dan pesimis itu dilarang. Ya. Putus asa itu dilarang. Ia harus mohon perlindungan kepada Allah. Ya auzubillah itu bacaannya. Ia harus mohon perlindungan kepada Allah dan hanya bertawakal kepadanya. Ya. Berlindung kepada Allah, bersandar kepadanya. Insya Allah mimpi buruk tidak terjadi. Artinya tidak bermakna. Jadi dia tadi mohon perlindungan kepada Allah dan hanya bertawakal kepadanya, karena mimpi itu tidak akan menyusahkannya, nggak akan memudaratkannya, tidak akan membahayakannya.